Berjumpa lagi bersama saya Hartati dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi transplantasi organ. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, dunia juga mengalami perkembangannya di berbagai bidang. Salah satunya kemajuan teknologi di bidang kedokteran, yaitu salah satunya transplantasi organ, yang merupakan produk medis dari bioteknologi kedokteran. Bioteknologi kedokteran ini sendiri memegang peranan penting dalam perkembangan tindakan medis untuk mengobati penyakit. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu transplantasi organ. Transplantasi organ merupakan pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat ke tempat lain pada tubuh sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Tujuan utama dari transplantasi organ ini yaitu mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup manusia atau pasien. Transplantasi organ ini terdapat dua jenis, yaitu pencangkokan sendiri atau autografting dan xenotransplantasi. Yang pertama kita akan membahas autografting atau pencangkokan sendiri, yang merupakan transplantasi dari jaringan pasien itu sendiri dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain yang dapat mengurangi masalah-masalah transplantasi. Contohnya pada operasi arteri pada jantung yang mengambil bagian pena dari lengan pasien dan menyambungkannya dengan arteri di jantung. Tetapi jika seorang pasien membutuhkan transplantasi jantung atau hati, orang lain yang dapat mendonorkan organnya harus ditemukan. Tetapi terdapat masalah besar terkait ini, yaitu jika terjadi penolakan organ pada tubuh pasien tersebut. Kecocokan organ untuk transplantasi melibatkan pengecekan jaringan untuk dicek apakah organ pendonor sesuai atau cocok untuk resipien. Pengecekan jaringan ini didasarkan pada protein penanda yang ditemukan di membran sel di setiap sel yang ada di tubuh. Protein tersebut adalah kelompok besar yang terdiri dari 70 gen yang disebut MHC atau Major Histocompatibility Complex. Ada beberapa tipe protein yang berbeda-beda. Kelompok yang umum adalah Human Leukocyte Antigen, yang pertama kali ditemukan di sel darah putih, yang sebenarnya juga ditemukan di seluruh tubuh. Untuk kesuksesan transplantasi organ dari satu orang ke orang lain, dibutuhkan kecocokan dari sebagian besar tipe Human Leukocyte Antigen ini antara organ donor dan penerima. Yang kedua itu ada xenotransplantasi, yang merupakan pemindahan organ dari spesies yang berbeda yang mungkin suatu hari dapat menjadi alternatif yang bernilai untuk donasi atau penyumbang organ manusia, kemudian membantu menggantikan kebutuhan organ donor manusia yang hebat sekali. Pada tahun 1984 pernah diuji cobakan jantung babons ke baby V, perempuan berumur 12 hari, namun meninggal setelah 3 minggu karena ada penolakan organ. Terdapat syarat-syarat pelaksanaan transplantasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada syarat bagi orang yang hendak menyumbangkan organ dan masih hidup. Orang yang akan menyumbangkan organ adalah organ yang memiliki kepemilikan penuh atas miliknya sehingga dia mampu untuk membuat keputusan sendiri. Yang kedua, orang yang akan menyumbangkan organ harus seseorang yang dewasa atau usianya mencapai 20 tahun. Yang ketiga, harus dilakukan atas keinginannya sendiri tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Yang keempat, orang yang disumbangkan tidak boleh organ vital yang mana kesehatan dan kelangsungan hidup tergantung dari itu. Yang kelima, tidak diperbolehkan mencangkok organ kelamin. Yang kedua yaitu syarat bagi mereka yang menyumbangkan organ tubuh jika sudah meninggal. Yang pertama dilakukan setelah memastikan bahwa si penyumbang ingin menyumbangkan organnya setelah dia meninggal. Bisa dilakukan melalui surat wasiat atau menandatangani kartu donor atau yang lainnya.
Yang kedua, jika terdapat kasus si penyumbang organ belum memberikan persetujuan terlebih dahulu tentang menyumbangkan organnya ketika dia meninggal, maka persetujuan bisa dilimpahkan kepada pihak keluarga penyumbang terdekat yang dalam posisi dapat membuat keputusan atas penyumbang. Yang ketiga, organ atau jaringan yang akan disumbangkan haruslah organ atau jaringan yang ditentukan dapat menyelamatkan atau mempertahankan kualitas hidup manusia lainnya. Yang keempat, organ yang akan disumbangkan harus dipindahkan setelah dipastikan secara prosedur medis bahwa si penyumbang organ telah meninggal dunia. Yang kelima, organ tubuh yang akan disumbangkan bisa juga dari korban kecelakaan lalu lintas yang identitasnya tidak diketahui, tapi hal itu harus dilakukan dengan seizin hakim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ ini merupakan salah satu produk medis atau aplikasi bioteknologi kedokteran. Yang transplantasi organ ini merupakan pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat ke tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Transplantasi ini dilakukan untuk mengurangi penderitaan pasien dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan transplantasi ini sudah lazim digunakan atau dilakukan di bidang kedokteran. Itu saja pembahasan kita terkait materi transplantasi organ. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.